Assalamualaikum Lur, selamat malam. Ini kita bisa berkunjung lagi nih. Alhamdulillah ke penjual ikan diskus di wilayah Sambon, Banyudono, Boyolali. Ini banyak macam Lur, kebetulan nah ini banyak jenisnya Lur. Nanti kalau bisa kita nanti berbincang-bincang sama yang pelihara gitu Lur. Ini jenis-jenisnya apa nanti kan kita tanyakan sama yang punya akuarium gitu Lur, buat edukasi aja jenis-jenis ikan diskus yang dijual gitu loh ya. Nanti semoga bisa menambah wawasan kalau dulur-dulur mau nyari jenis ikan diskus gitu loh. Ini ukuran kita nanti semua tanyakan ukuran, terus cara perawatan, cara ngasih makannya gitu loh, cara ngasih makannya. Jadi biar jelas dulur-dulur kalau mau melihara ikan jenis diskus. Memang ikan jenis diskus itu jenis dari luar Lur, bukan dari tempat kita. Jadi dari luar negeri. Nanti kita tanyakan. Ini juga ada aqua sekit ya, untuk apa nggak tahu, nanti kita tanyakan aja sama yang punya itu Lur. Ikutin aja video kita Lur sampai selesai biar mungkinan bisa menambah wawasan dulur-dulur sekalian. Oke Lur, ini kebetulan orangnya sudah datang tadi dari habis mandi atau bagaimana ini. Nanti kita bisa tanya-tanya sama orangnya gitu Lur. Kebetulan saya sama istri juga ini memang hobi ikan, jadi itu nah itu istri saya mungkin mau nanya-nanya. Silakan duduk Kak. Kita mau ngobrol dulu. Ya. Ini udah berapa tahun Mas Isan? Kalau saya bisnis ikan ini baru sebentar, baru aja. Paling enggak kisaran 1,5 tahun. Lumayan juga ya. Saya mendalam ini paling baru 1,5 tahun. Kalau untuk ikan diskus kayak gini kan terhitung ikan mahal ya? Ya bisa dibilang mahal karena breedingnya juga susah sih. Perawatannya juga. Perawatannya itu ya juga pasti susah. ya. Perawatannya juga susah, breedingnya juga susah. Itu kenapa ikan diskus itu karena mahal ya itu tadi. Iya. Karena breedingnya susah, perawatannya enggak susah. Iya. Terus ini kalau untuk belanja atau beli ikan itu gimana Mas? Gimana ini? Daerah mana? Kalau Sampai mana? saya beli ikan diskus ini dari 2 daerah. Saya yang pertama di Bantul, di tempatnya Mas Dadi. Terus yang kedua saya di Parung, di Bogor. Tapi kalau di Bogor itu saya baru 2 kali sih, belum banyak. Kebanyakan saya belinya di Bantul. Sistemnya di sana online atau beli? Kalau yang di Bantul saya langsung laju dari sini sampai Bantul saya laju. Tapi kalau untuk yang di Parung Bogor saya via online, lewatnya Facebook. Ya. Nanti saya jabri biasanya terus dikirim dari sana. Biasanya sehari sampai via kereta sih. Nanti saya pengambilan di balapan. Kalau untuk pembelanjaan kayak gitu nyampe sini nanti gimana kalau ada yang mati atau gimana, ada resiko ya kayak gitu ya? Pertama ada resiko, terus keduanya biasanya dari sana sama kita pribadi udah ada percakapan dimana nanti misalnya ada ikan yang mati. Iya. Biasanya ada penjual yang mau garansi ikannya nanti misalnya mati,
dia bisa dia mau ganti. Per. Nah, dia mau tuker. Terus kadang ada penjual yang itu apa namanya garansinya cuma doa, dalam arti ada kematian nanti ditukernya separuh harga, nggak sepenuhnya itu. Kalau untuk nyampe ke sini caranya gimana nih Mas, sebelum dimasukin ke akuarium kayak gini? Diaklimasi atau bagaimana? Kalau udah sampai sini Ya. biasanya diaklimatisasi. Kalau aklimatisasi nanti untuk cara aklimatisasinya jadi air yang di sana sama air di sini dicampur dulu, biar ikannya adaptasi dulu. Ada dua mode sih, yang satu dripping, yang satunya bukan. Tapi kalau saya pribadi biasanya langsung campur dari apa namanya sedikit-sedikit airnya. Kalau dripping, kalau menurut saya, buat saya pribadi kelamaan, saya nggak sabar sih. Kalau untuk makannya ikan diskus dikasih apa ini Mas? Kalau untuk makannya, makan pokok saya ada cacing beku, Iya. cacing beku. Terus yang kedua sama burger. Nah, kalau burger itu nanti kalau untuk diskus sendiri, pertama dia buat keluarin warna, terus keduanya ngebring badan. Kalau untuk burger campurannya apa ini? Kalau saya pribadi, saya Cara buat pembuatan. bahannya dari jantung sapi itu utama, terus juga wortel, bayam, sama biasanya saya kasih vitamin enervansi. Itu nanti jangan lupa dikasih agar-agar, itu supaya kalau dia dikasih makan ke ikan ke teluk air dia nggak mudah pecah atau mata-matain air gitu. Cukup rumit juga ya pemeliharaannya untuk ikan diskusnya ya Mas ya. Cukup lumayan sih, kalau dibilang Iya. gampang ya enggak, kalau dibilang susah ya enggak juga. Tapi kalau selain burger umpannya kasih apa itu? Itu tadi Makannya? pokoknya cuman cacing beku, cacing cacing beku. darah. Itu harian saya seperti itu. Atau biasanya dikasih pelet juga bisa, terapi itu juga bisa. Perawatannya untuk dibersihin gitu berapa hari sekali? Kalau saya pribadi setiap hari sekali. Sehari sekali ya? Sehari sekali. Itu nanti water tank setiap akuarium 50%. Kalau saya pribadi itu pertama menanggulangi amoniak yang meledak di akuarium, menjaga kualitas air lah gitu. Tapi untuk bisnis kayak gini karena ikannya juga ikan beresiko ya, mahal juga. Cuman kalau banyak penyakit atau ini gimana cara mengatasinya ini Mas? Tergantung penyakitnya. Nah, kita harus tahu dulu ikannya itu sakitnya apa dulu gitu. Jadi nggak semua ikan sakit obatnya sama. Jadi ada sakit yang katanya TBC, terus velvet, terus kadang adaptasi juga bisa itu. Kalau adaptasi menurut saya penanya cukup mudah sih. Biasanya saya siapkan heater sama tank karantina sama garam ikan, udah cuman seperti itu aja. Sebenarnya gampang ya, tapi ya kalau dipikir gampang ya rumit juga. Rumit juga, nggak semudah yang Iya, dipikirkan. Bayangkan ya. Nah, ya. nggak dibayangkan. Kalau untuk ini ikan layang-layang ya? Ya, kalau yang ini jenis ikan manfish. Ya. Ini namanya kemarin beli katanya full black. Kalau yang ini jenisnya BSP. Kalau yang itu manfish silver, yang satunya jenis manfish clown. Nah, kalau yang manfish silver sama yang clown itu kemarin udah sempat bertelur sih di daun, tapi kemarin sempat gagal. Gagalnya karena apa namanya, mungkin terganggu sama ikan-ikan lain ya, jadi telurnya dimakan sendiri ya. Kebetulan juga kemarin ada telurnya yang jamur. Nah, itu nanti rencana ini mau saya pindah ke tank pribadi, tank sendiri maksudnya, buat di breeding bukan juga. Kalau untuk ikan manfish berapa ini Mas penjualannya gitu? Kalau ikan manfish tergantung jenis sih, tergantung jenisnya sama size-nya. Kalau yang BSP kemarin saya size ini 7 sampai 8 cm ini saya jual 35.000. Kalau yang jenis silver ini kemarin saya jualnya yang size kecil, tapi size 5 sampai 6 cm itu 10.000 sampai 15.000. Kalau untuk ikan diskus Mas, per bijinya bisa. Kalau untuk ikan diskusnya tergantung jenis sama size-nya ya? juga, size-nya. Kebetulan yang saya punya ini dari size 1,5 sampai 2,5 inci.
dari harga 65 sampai 150 kalau saya penjualannya. Tapi sempat bisa besarin gitu ya Mas ya, jadi indukan atau Kalau jadi indukan belum pernah. ya? Cuman kemarin sempat sih besarin di tank sini, di aquascape sini kurang lebih 8-9 ekor. Kebetulan kemarin kan ikan saya yang dijual kan habis, Iya. sempat habis kan, ada pembeli di sini dan akhirnya yang di tank sini diborong semuanya. Ya udah terpaksa saya alhamdulillah ya, kasihkan. ya. Karena pertama juga kasihan jauh-jauh datang, Iya. nggak ada barang, terus apa namanya sampai sini daripada dia kecewa dan akhirnya nawar, ya udah akhirnya saya kasihkan aja. Ini untuk omsetnya gimana ini Mas? Kalau untuk omsetnya alhamdulillah sih maksudnya daripada kerja ya, maksudnya sama aja sih sama kita kerja. Kan sebenarnya kemarin sebelum saya usaha di ikan ini saya bekerja di Gramedia. Ya untuk gajinya bisa 2,5 lah. Untuk ikan juga kadang bisa segitu, kadang bisa lebih tergantung kita ikannya ada berapa dulu gitu. Berarti di Gramedia sekarang beralih ke ikan Iya. gitu ya Mas ya? Belum ikan malah saya breedingnya kenari, Iya. burung ya. Usaha ya Mas ya? Iya. Apa aja kita yang penting udah berusaha, tetap semangat gitu Iya. ya. Pokoknya yang penting ada hasil lah buat Iya. beli rokok atau jajan. Tapi selama ini udah ada yang mati atau gimana nih Mas? Untuk diskasnya? Nah dari setahun ini saya mati baru 2 kali. Oh, 2 kali. 2 kali. Yang pertama kemarin karena dia sakit, terus kedua ini dia, nah ini ada ya contoh ikan yang sakit, Iya. tapi lampunya mati, lampunya mati. Ini untuk ikan yang sakit, ada jenis yang blue demon. Iya. Nah, ini kemungkinan kan ikan baru, kemungkinan Iya, iya, dia iya. baru adaptasi ya. Itu udah ada ciri-cirinya ya kalau ikan sakit ya. Biasanya dia kalau ikan sakit itu pertama makannya dia berkurang, terus dia geraknya miring-miring, terus kadang siripnya itu nggak dikepalkan keduanya, cuma satu dua. Berarti memang harus meluangkan waktu ya Mas kalau setiap hari ini membersihkan ya. Ya, tiap hari harus melakukan waktu, harus bisa sih. Kalau misal kan nggak dibersihin gitu, gimana efeknya nanti Mas? Itu nanti ya? efeknya di air. Biasanya kan kalau kita kasih makan dia keluarin kotoran, kalau nggak disikon split ada amonia yang meledak dalam air, jadi itu nanti bisa menimbulkan penyakit buat ikan itu sendiri. Ikan apapun sih, nggak cuma di stek doang, ikan apapun pasti gitu ya. Pasti kalau kotorannya terlalu banyak, airnya nggak terlalu dijaga, itu nanti bisa menyebabkan amonia yang meledak dan ikan gampang terkena penyakit. Kalau untuk makannya berapa kali sehari Mas ngasihnya? Kalau untuk makannya saya itu kan saya penjual ya, ini saya penjual, saya push pakannya cacing beku full. Iya. Setiap 2 jam sekali saya kasih makannya. Terus untuk setiap malam saya kasih burger. Jadi burger untuk penunjang warnanya biar keluar warnanya, terus bodinya biar tebal. Ini ikannya udah hampir habis ya. Iya, ikannya udah hampir habis. Kemarin per masing-masing akuarium ini ada 50 ekoran dari size 1,5 sampai 2,5, itu 50 ekoran. Kebetulan ini udah habis. Kalau untuk size yang sendiri berapa Mas? Yang blue demon ini, Iya. ini kalau aku jual 150 ribuan per ekornya. Nah, ini harganya untuk yang blue demon ini 150 ribuan. Terus kalau untuk yang 2 inci yang bawah ini jenisnya red marlboro sama red melon. Ini aku jualnya per ekornya 100.000. Terus ada juga yang pigeon, red pigeon ini size 1,8 inci. Ini saya jual 75.000. Kalau yang bawah ini jenisnya red melon sama can merah, tapi can merahnya tinggal beberapa ekor aja sih, maksudnya tinggal 4 mungkin ya atau 5. Ini saya jual harganya 65.000. Itu size-nya 1,5 sampai 1,8 inci. Tergantung size-nya. Kalau 1,8 inci nanti saya sama jualnya sama yang lebih tinggi 75.000. Itu untuk harganya.
Suka ikan juga Kak? Suka banget saya. Suka. Makanya kan ikan dibilang mahal nih ya. Iya. Makanya kan beresiko juga gitu. Kadang orang-orang awam maksudnya ingin pelihara diskas juga dia berpikirannya ikan diskas itu ikan yang begitu apa ya, rumit peliharaannya. Iya. Ya memang dibilang rumit ya rumit, kalau enggak ya enggak. Saya awalnya dulu pelihara diskas juga gitu Kak, maksudnya wah ikan diskas peliharanya susah gitu. Tapi Iya, setelah saya usaha ya, setelah saya berusaha mencoba untuk cara aklimatisasi, penyesuaian suhu air, adaptasi, dan kebetulan alhamdulillah saya bisa sih. Ya, kalau ikan yang terbilang mahal kayak gini, kalau misalkan ini satu akuarium misalkan ini pada mati gitu kan sayang banget ya. Iya, sayang banget. Apalagi untuk saya kan baru mulai usaha Iya. ya, maksudnya baru merintis dari kecil, dari nol sendiri. Kalau udah ada yang mati pun kadang juga saya merasa apa ya namanya, kecewa. Iya. Tapi Ya, tetap pasti ada. mencoba, Nah, mencoba tapi tetap terus ya mencoba. Mas Nah. nggak apa kegagalan gitu Nah. ya, nggak putus asa gitu. Tidak putus asa. Intinya gagal itu adalah kunci kesuksesan Iya. kita sendiri. Masih ditekuni usaha dulu ya Nah, Mas ya. masih Mudah-mudahan pengen sukses. sendiri, masih pengen sendiri, masih Iya. pengen mendalami untuk ikan diskas ini. Ya intinya pengen usaha dengan cara sendiri, pengen sukses dengan usaha saya sendiri. Iya, semoga sukses untuk Mas Gesang. Nggak Ya. pantang menyerah. Amin. Semua itu adalah cobaan. Ya, masih Kak. Kalau ada yang mati, apa yang apa ya terus Coba ya. mencoba terus. Iya. Kalau ini untuk ikan kopi ya? Ya itu untuk ikan kopi itu nggak dijual sih Kak. Itu Oh, untuk koleksi. untuk koleksi pribadi. Oh, iya. Itu kemarin ceritanya ibu yang suka. Oh gitu. Nah, kalau saya kopi nggak begitu tertarik sih. Kemarin ada teh nganggur satu, Iya. terus ini pengen ikan lah, pengen ikan apa, katanya pengen ikan kopi. Ya udah, aku beli di tempat teman kemarin ikan kopi. Ini kalau misalkan saya beli gimana ini Mas? Kalau untuk koleksi ini? Kalau itu nanti jangan Kak. Punya ibu. Saya nggak berani Iya, jual. ini ikannya ikan lucu ini kalau kopi. Makanya kalau untuk koleksi saya pengen beli. Siapa tahu gitu ya. Namanya jodoh. Nanti kita pelihara di rumah. Ya tetap gede, sehat. Gitu. Kita juga penggemar ikan. Ikan. Iya. Oke, Ngomong-ngomong Mas di rumah Iwan. ada ikan apa sih Kak? Ikannya itu apa aja ya, diskus ada juga saya ya buat iseng aja kalau kita habis kerja mungkin capek ya, Iya. kita lihat aqua stick kayak gini Ya sambil nyantai ya, ya kayak sambil minum sambil kopi santai. atau kalau mungkin berapa kadang kan sama suami gitu kan ya kayak gini hilangin stres mas. Ya betul. Memang hilangin stres. Nah, memang ikan sih kalau misalnya kita baru banyak pikiran, Ya. banyak tekanan, kita lihat ikan terus mengucurnya air itu bisa ngilangin stresnya sedikit sih. Ikannya ikan koi ada, ikan diskus juga ada, ikan manfish juga ada. Memang jenis apa Kak? Jenisnya apa ya mas ya? Modelnya ya kayak gini mas. Putih Oh, gini. BSP Kalau untuk berarti. jenis saya memang kurang tahu Kurang ya. paham ya? Gitu. Oh, iya. Kurang paham. Tapi untuk hobi ya kita suka aja Nah, iya. gitu. Dan itu. Oke mas Gesang. Siap. Cukup ini, terima kasih saya ya bincang-bincangnya meluangkan waktu untuk ngobrol gitu ya. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Mas Gesang, Siap. tetap Amin. semangat Siap. meskipun gagal dicoba terus. Siap Kak. Oke Mas Gesang, Bisa. mantap Ya, terima kasih Kak Ya. atas kunjungannya. ya. Oke Lur, tadi sedikit bincang-bincang istriku tadi yang sudah ngobrol-ngobrol sama yang punya ikan. Ya. Jadi nanti kalau dulur-dulur ada yang mau mencari ikan diskus, ini untuk lokasi di mana ini? Kalau Mas untuk Gesang? lokasinya saya tepatnya di
Banyudono, Boyolali, lebih tepatnya lagi di Sambon, daerah Sambon. Desa Sambon, dukuhnya ada Sumartan, RT 11, RW-nya 2. Oke, nanti kita kasih untuk nomor kontak personnya di link deskripsi Mas Gesang. Jadi untuk penyediaan ikan, pokoknya untuk jenis-jenis ikannya mungkin udah tadi disebutkan waktu ngobrol sama istri itu, untuk masalah jenis ikan diskusi itu atau itu tadi lur, udah panjang lebar dijelasin sama Mas Gesangnya untuk masalah penjualan ikan diskusnya. Untuk penggarapan pengerjaan ikan-ikan ini kan udah tersedia lur, ini jenis-jenisnya. Ini jenis ikan apa nih Mas? Itu Blue Diamond. Ini Blue Diamond lur. Ini memang belum berwarna karena ukurannya masih berapa inci tadi ini? Itu 2,5 inci. Dua- Sebenarnya udah berwarna sih, cuman kan karena tank backgroundnya putih semua, jadi warnanya memang seperti itu. Lah yang untuk sebelah ini jenisnya apa Mas? Yang itu red pigeon. Nah ini red pigeon lur. Ini kalau mungkin udah tinggal sedikit lur. Kemarin per tank itu 50 ekor lur untuk jenis ikan per tank itu loh. Ya kalau yang di bawah ini jenis apa Mas Gesang? Itu jenis red melon sama sun merah. Ini red melon sama sun merah. Kemarin kebetulan ada red Marlboro tapi sudah habis stoknya. Itu lur. Memang untuk di sini menyediakannya ikan-ikan yang dari bakalan aja lur. Untuk indukan atau yang kecil banget pun nggak ada. Ya ini ukuran dari berapa ini Mas Gesang yang dijual itu? Ini yang dijual sementara masih ukuran size 1,5 inci sampai 2,5 inci. Kemarin ditawarin sih size 3 inci sampai 3,5, tapi belum saya ambil karena pertama faktor di tank saya sendiri, saya nggak punya tank banyak kan, maksudnya baru 4 Iya. biji. Iya. Insya Allah nanti mau tambah lagi tank lagi. Amin, moga bisa lah Mas Gesang untuk kedepannya bisa berkembang terus. Yang diminati khususnya untuk pembeli itu untuk size ukuran berapa ya? Kebanyakan pembeli size-nya belinya yang size kecil-kecil sih, maksudnya ada Ya. juga yang besar, ada juga yang nyari yang besar. Cuman kebetulan kan karena size yang besar saya juga jarang nurunin sih. Tapi kebanyakan kan nyari yang kecil karena kan dari harga pun tidak terlalu Nggak terlalu banyak sih. banyak. Jadi kalau untuk yang besar itu mungkin kan orang kan susah. Wah, taunya uangku gede banget buat ikan beli ukuran segitu gitu kan. Ya memang sih kalau untuk ukuran ikan diskus itu kan penghobi aja toh Mas Gesang. Kalau bukan penghobi pun kalau mau itu mikir-mikir karena kan perawatan juga untuk pemeliharaannya kan agak susah ya. Iya, memang diskus tergolong perawatan yang sangat susah sih menurut saya. Iya, Jadi betul. kebanyakan orang, apalagi yang orang awam, Iya, iya. daerah diskus otomatis dia yang dipilih tetap saja yang kecil. Terus kedua, harganya lebih murah. Padahal yang size kecil itu sebenarnya lebih susah perawatannya daripada yang besar. Karena rentan itu ya Mas ya. Nah, rentan sakit kalau yang kecil. Rentan. Malah justru saya sarankan misalkan ada orang awam ingin melihara diskus, itu pelihara mulai dari size 2 inci. Itu ikan diskus itu aslinya dari mana sih? Kalau untuk aslinya ikan diskus itu dari Sungai Amazon sih sebenarnya. Karena di Indonesia kan maksudnya terus di crossbreed. Iya. Kan untuk warna-warna lain saja. Kalau setahu saya sih dari Amazon sendiri jenisnya cuma 1 gitu. Setahu saya, karena saya juga di ikan diskus baru 1,5 tahun ya, baru mau mendalami, jadi belum begitu tahu banyak soal diskus. Hanya beberapa tertentu yang baru saya tahu. Ya saran kita kan harus belajar terus ya, namanya kita mau berusaha atau mengadakan usaha
Yang jelas itu intinya kita mau berbuat lah daripada kita berdiam diri. Iya, betul. Terus yang terpenting itu jangan pernah lelah kita berdoa, jangan pernah lelah kita berusaha gitu Mas Gesang. Kalau menurut kita gitu loh ya. Ya, memang harus gitu, maksudnya harus ada doa dan usaha. Oh iya itu Kalau wajib. cuma doa nggak ada usaha, gimana kita dapat hasil? Ya, makanya saya tadi bilang mending kita itu berusaha atau berbuat daripada kita berdiam diri. Duit itu nggak akan datang sendiri gitu Mas Gesang. Iya kan menurut saya gitu loh. Versi saya gitu. Lebih baik kita berbuat daripada kita berdiam diri. Ya itu merenungi nasib ya kan. Nah mending kayak gini. Wah saya ikut senang juga itu. Kita lihat untuk ikannya, kebetulan saya pas lihat ini ikannya sehat-sehat itu. Iya. Ya mungkin bagi dulur-dulur yang mau membeli ini nanti kita kasih alamat atau kontak personnya atau pesannya. Ini untuk luar daerah juga untuk pembelian dilayani Mas Gesang. Kalau untuk pembelian dari luar kota, selagi saya berani ngirim, insya Allah saya kirim. Kemarin terakhir saya kirim di Ponorogo, Ya. 1 hari sampai itu via JNE sih. Via JNE 1 hari sampai. Saya masuk di JNE jam 11 siang, sampai sana hari berikutnya. Hari berikutnya itu jam 12 siang dari pihak Ponorogonya udah ngabarin kalau ikannya udah sampai. Itu mantap berarti ya. Dan kemarin sempat ada juga orang dari Gorontalo pengen beli 10 ekor, tapi saya pribadi yang belum berani dikirim ke Gorontalo. Sebenarnya kalau untuk apa namanya pihak dari pengirimannya dia berani sih, tapi saya yang belum berani sendiri. Begitu, karena kan resiko dari perjalanannya karena apa menggunakan pesawat atau apa ya. Betul itu karena kalau memang dari luar daerah kan harus dipersiapkan kan betul-betul harus ada oksigen itu tahan berapa hari atau berapa jam. Itu kan kita harus perhitungkan itu Mas Iya. Gesang. Terutama kalau untuk kirim packing jauh-jauh itu harus bener-bener packingnya harus bener-bener rapi, harus bener-bener safety ya. Kalau Iya. tidak nanti bisa kempes di perjalanan, nanti oksigennya kan habis. Nah itu. Nah itu nanti bisa membuat ikannya jadi mati. Mm-mm. Terus yang perlu diperhatikan kalau misalnya kita kirim ikan jauh-jauh itu ikan harus puasa dulu. Iya, betul. Tidak dikasih makan. Itu tekniknya ya. Nah, Teknik untuk pengiriman luar kota atau luar daerah itu ikan harus berhenti makan dulu ya. harus puasa dulu. Karena Iya apa? betul. Karena kalau kita kasih makan nanti posisi ikan kenyang di dalam plastik dikasih oksigen itu nanti kan dia membuang kotoran. Oh Nah, itu gitu nanti ya ya kotorannya ya. bisa membuat Amoniak itu ya. amoniak, ikannya jadi sakit. Jadi kita harus perhitungkan berapa hari perjalanan untuk luar daerah itu untuk ketahanan oksigen juga harus diperhitungkan. Iya, betul. Mungkin kalau untuk lokal lah untuk wilayah Jogja ataupun sekitarnya atau Solo sekitarnya masih bisa COD ya. Nah, Kalau untuk wilayah Solo atau wilayah Boyolali, Solo Tigo masih bisa lah COD. Kalau untuk apa itu, memang untuk sekarang pemasarannya bagaimana? Karena kan masalah untuk COVID ini. kalau untuk pemasaran sih saya sementara baru di Facebook sih. Saya pasarkan lewat Facebook, saya online di Facebook. Oh Facebook. Kadang juga di Instagram saya juga ada. Oh gitu. Tapi kalau untuk Instagram sendiri kan Instagram saya juga baru. Ya. Pertama baru, kedua pengikutnya belum banyak. Iya. Kalau untuk Facebook kan saya bermain Facebook udah lama ya, dari sejak SMP Facebooknya. Ya Jadi, betul. dari temen perburungan, terus sebelum ini saya juga pernah bermain koi gitu. Iya. Jadi pertemanan ikan atau burung saya udah banyak di Facebook. Jadi Oh. untuk sementara memang ya saya penjualannya lewat grup Facebook sih. Oh gitu. Nanti kita kasih kontak personnya berarti untuk Instagram, Facebook ataupun kontak WhatsApp ya. Iya. WhatsApp juga ada. Kalau enggak langsung kontak WhatsApp aja kan bisa langsung ya, langsung ibaratnya langsung sama penjualnya gitu lur. Ini
kita langsung sama penjualnya. Ini tepatnya di daerah Harjo Sumartan ya. Ya, bisanya Sanggon. Iya. Itu Harjo Sumartan. T11 RW-nya 2. Masuknya di Boyolali. Oh, itu Boyolali. Sebenarnya perbatasan ya sama Iya. Sukoharjo. Tinggal timur dikit udah masuk ke Harjo sih. Betul. Oke lah, itu aja Mas Gesang. Untuk lain kali, lain waktu nanti kita bisa sambung untuk cara aklimasi ataupun cara pembuatan umpannya, burger ataupun apa ya, perakitan apalah yang perlu untuk mungkin dulur-dulur bisa apa, untuk edukasi lah ya, intinya untuk edukasi para dulur-dulur yang mau memelihara ikan diskus, karena kan butuh ekstra apa, perawatan dan perawatan lah yang jelas itu ekstranya itu. Makasih ya Mas Gesang, Siap. semoga sukses selalu.